Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Om Riz Official. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita dari tulisannya Lentera Merah. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Menyusui Tuyul. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Aku harus nyusuin makhluk itu, Bu. Suara Ayu menggema dalam rumah besar beratap limasan. Dinding kayu jati menelan kegetiran yang keluar dari mulutnya. Tubuhnya bersandar lemas di tiang tengah. Matanya membelalak, keringat dingin membasahi pelipisnya meski udara malam menusuk tulang. Bu Gendis menatap menantunya dari kursi ukiran. Mata sipit perempuan tua itu tidak berkedip, tenang tapi tajam, seperti pisau cukur. Itu kewajiban setiap wanita di rumah ini. Kalau kamu ingin rumah ini tetap rezekinya deras, kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Saya bukan ibunya. Bisikan Ayu hampir tidak terdengar. Ayu mundur, menolak. Tapi dia sudah nempel padamu, sudah merasa kamu ibunya, dan kamu pun sudah jadi bagian dari keluarga ini. Ayu memeluk dirinya sendiri. Dari jendela besar, bayangan perbukitan Lawu tampak samar seperti panggung raksasa yang sedang tidur. Malam itu terlalu sunyi, bahkan jangkrik pun enggan bersuara. Di belakangnya pintu kamar terbuka perlahan. Sosok tinggi tegap dengan wajah tampan yang dulu memikat hatinya muncul tanpa suara. Bagas, suaminya. Lelaki yang baru 2 bulan dinikahinya, lelaki yang membuatnya percaya bahwa hidup sederhana bisa berubah jadi dongeng dalam semalam. Karena cinta, juga kekayaan yang disodorkan olehnya. Mas tahu semua ini? Bagas mengangguk. Gerakan kepalanya kaku seperti boneka kayu. Kenapa Mas gak bilang dari awal? Aku takut kamu gak mau. Tapi kamu kuat, Ayu. Aku cinta kamu, Ayu. Itu resiko cinta kita. Ayu menatap mata suaminya. Tidak ada lagi cinta di sana, hanya kepasrahan dan kelampiasan dosa yang disembunyikan terlalu lama. Wajah itu masih rupawan, tapi sekarang terasa asing, menyeramkan bagi Ayu. Kamu istri ketiga aku. Suara Bagas datar seperti air yang tidak beriak. 2 sebelumnya mereka lemah. Kamu, wetonmu adalah wanita yang kuat. Aku tahu kamu bisa melakukannya, sayang. Mereka mati, Mas. Aku tidak mau mati. Karena menolak, karena takut. Tapi kamu beda. Suara langkah kaki mungil menggesek lantai marmer lorong, lembab, basah, seperti anak kecil yang baru selesai bermain lumpur. Ayu gemetar, tubuhnya menegang. Ia tahu apa yang datang. Makhluk itu. Dari bayangan lorong muncul tubuh kecil setinggi anak TK, kulitnya pucat abu kehijauan. Kepalanya botak mengkilap, abu kehitaman, matanya merah menyala seperti batu akik tersorot lampu. Giginya taring semua, mencuat di antara bibirnya. Mulutnya berliur, lidahnya menjulur seperti ular, lidah itu ujungnya bercabang 2 menari. Tuyul. Ayu mundur beberapa langkah, tapi tubuhnya tidak punya arah kabur. Tuyul itu menatapnya, mengangkat tangannya yang kurus, lalu mendekat dengan suara serak, seperti desa nafas tua. Susu. Bu, jangan paksa saya nggak bisa, saya nggak mau. Ayu mengisak, air matanya jatuh membasahi pipi. Bu Gendis berdiri dan berjalan pelan ke arah ranjang. Ia menyentuh kepala tuyul itu pelan, seperti menepuk anak kandung. Kamu lihat Ayu, dia tenang kalau kamu dekat. Itu tandanya kamu sudah diterima. Jangan sia-siakan. Ini warisan keluarga. Ini keberuntungan. Ayu memejamkan mata. Di balik kelopak itu ia melihat wajah ibu kandungnya di desa. Kehidupan lamanya yang meski sederhana, tapi damai, dan dirinya yang dulu bebas. Sekarang ia terkurung di rumah besar di lereng perbukitan, dengan suami yang menyembunyikan kematian 2 istrinya, dan mertua yang memperlakukan tuyul seperti cucu emas. Ia adalah tawanan dalam istana mewah. Kalau saya menolak, suara Ayu lemah seperti daun kering ditiup angin. Bagas menjawab tanpa ragu.
Kamu tahu jawabannya, seperti mereka. Seketika itu lampu ruangan meredup sendiri. Bau susu basi menguar, menyusup ke hidung, menusuk lambung. Ayu hampir muntah. Tuyul itu sudah di depan tubuhnya. Tangan-tangan kecilnya menyentuh kain di dadanya. Ayu menjerit, tubuhnya gemetar, tapi tidak ada yang membantunya. Bagas hanya menunduk. Bu Gendis tersenyum tenang. Dan tuyul itu, makhluk gaib berkepala botak itu, menempel di tubuh Ayu. Seakan-akan memang terlahir untuk menyusu padanya. Malam itu Ayu kehilangan sedikit dari dirinya. Bukan hanya tubuh, tapi kehendak. Ia terlelap sambil menangis. Tubuhnya lelah, dadanya nyeri, dan pikirannya melayang entah kemana. Ketika ia bangun keesokan paginya, ranjangnya lengket, bajunya robek, dan di samping bantalnya ada bekas tapak kaki kecil berwarna abu dengan jejak lendir mengering. Ayu bangkit dan berjalan ke jendela. Matahari bersinar terang, tapi dunianya sudah gelap. Ia menyentuh cermin di dinding dan melihat bayangan dirinya. Mata yang dulu berbinar kini redup, pipinya cekung, bibirnya pucat. Di balik cermin, bayang-bayang tuyul itu bergerak. Mata merahnya menatap Ayu dari refleksi, mulutnya menganga, giginya yang runcing berkilat. Su dulu. Ayu mundur dari cermin. Tangannya gemetar, dadanya sesak. Ia berlari ke kamar mandi dan muntah. Isi perutnya kosong, yang keluar hanya cairan asam dan pahit. Dari luar suara Bu Gendis memanggil. Ayu, anakku, mari sarapan. Ayu membasuh wajahnya. Air dingin menyentuh kulit, tapi tidak bisa menghilangkan rasa jijik yang menempel di tubuhnya. Ia menatap bayangan dirinya di cermin kamar mandi. Perempuan dengan mata ketakutan dan putus asa, itu dirinya yang sekarang. Ayu keluar dari kamar mandi dan mendapati tuyul itu duduk di ranjangnya. Makhluk itu tersenyum, senyuman yang mengerikan, giginya tajam seperti silet. Makhluk itu jumpalitan bagai gasing, menghilang jadi asap merah, lalu muncul secara nyata lagi. Cawatnya, tubuh kecilnya, sama sekali tidak lucu dan menggemaskan, tetap menyeramkan. Aku bukan mamamu, Ayu berbisik. Tuyul itu tertawa, suaranya seperti kaca pecah. Mama Ayu. Tawa cekikikan seperti bayi dari mulut mencuat taring. Ayu berlari keluar kamar. Koridor panjang rumah itu terasa seperti lorong tanpa ujung. Lukisan-lukisan para leluhur di dinding menatapnya dengan mata yang menghakimi. Wajah-wajah tua itu seolah berkata, "Kamu pilihan yang tepat." Di ruang makan, Bu Gendis sudah menunggu dengan senyuman. Di meja tersaji bubur ayam, kerupuk, dan teh hangat. Pemandangan normal yang menyembunyikan kengerian. Duduk, anak menantuku yang cantik. Makan yang banyak. Kamu perlu tenaga. Ibu bangga kamu bisa melewati malam ini. Tiap beberapa hari sekali kau harus melaksanakan tugasmu. Besok kami akan belikan berlian untukmu. Ayu duduk dengan gerakan kaku. Sendok di tangannya bergetar. Bu, saya nggak kuat. Semua perempuan di awal begitu, tapi nanti terbiasa. Ibu sampai sekarang baik-baik saja, masih hidup. Kamu akan kuat seperti ibu, dan kekayaan ini kekal milik keluarga kita. Istri Mas Bagas yang dulu, mereka kenapa? Bu Gendis menghentikan kunyahannya, matanya menatap Ayu tajam. Mereka lemah, mereka nggak paham berkat yang diberikan pada keluarga ini. Berkat? Ayu hampir tersedak. Ini kutukan, Bu. Jangan ngomong sembarangan. Suara Bu Gendis meninggi. Piring di meja bergetar. Tuyul itu membawa rezeki, rumah ini, tanah ini. Semua kekayaan keluarga Bagas ada karena dia. Ayu menatap bubur di hadapannya. Cairan putih itu mengingatkannya pada kejadian semalam. Perutnya mual. Ia mendorong mangkuk menjauh. Habiskan. Kamu perlu nutrisi. Ayu memaksa menelan beberapa suap. Setiap gigitan terasa seperti racun. Tubuhnya menolak. Tapi ia tahu tidak ada pilihan. Dari sudut mata ia melihat bayangan kecil bergerak di bawah meja. Tuyul itu ada di sana, merangkak seperti binatang. Matanya menatap kaki Ayu. Dia menyayangimu. Bu Gendis berkata dengan nada lembut yang mengerikan. Dia nggak pernah sedekat ini dengan istri-istri Bagas sebelumnya. Ayu berdiri tiba-tiba, kursinya jatuh ke belakang dengan bunyi keras. Saya mau pulang ke desa. Kamu gak bisa pulang. Kamu sudah jadi bagian keluarga ini, bagian dari perjanjian. Perjanjian apa? Bu Gendis tersenyum.
senyuman yang membeku darah. Perjanjian dengan dia, dengan tuyul itu, Bagas memberikanmu bagian atas tubuh istrinya untuk peliharaannya. Namanya Raden Liring. Tuyul keturunan keluarga ini usianya sudah ratusan tahun. Dia tuyul yang baik. Dunia Ayu berputar, lantai di bawah kakinya terasa goyah. Baik, lalu istri-istrinya Mas Bagas yang sudah mati. Ayu berlari, kakinya membawanya ke pintu depan. Tangannya meraih gagang pintu dan menariknya kuat-kuat, terkunci. Ia menarik lagi dan lagi, pintu itu tidak bergerak seinci pun. Gak ada yang bisa keluar dari rumah ini tanpa izin dia. Suara Bu Gendis terdengar dari belakang. Kamu sudah ditandai, Ayu, sudah jadi miliknya. Ayu menoleh. Bu Gendis berdiri di ujung koridor dan di sampingnya, tuyul itu tersenyum dengan mata merah yang berkilat lapar. Pagi itu Ayu menyetrika kain batik di ruang belakang. Tangannya bergerak mekanis, tapi pikirannya melayang ke malam mengerikan yang baru ia alami. Payudaranya masih terasa nyeri, dadanya sakit seperti habis disedot lintah besar. Di atas meja rotan, teh jahe yang disiapkan Mbok Sri mendingin tidak tersentuh. Uap panasnya sudah lama hilang. Masih lemas. Suara Bagas tiba-tiba terdengar dari balik pintu. Ayu menoleh cepat, wajah suaminya tampak segar, seolah tidak terjadi apa-apa semalam. Iya Mas. Ayu mengangguk pura-pura menahan kantuk. Tadi malam kamu berhasil kan? Pertanyaan itu menggantung di udara. Ayu menatap setrika di tangannya, logam panas itu gemetar. Iya. Bagas melangkah masuk dan mencium keningnya, tapi ciuman itu terasa dingin, kosong, seperti ritual wajib yang dijalani tanpa rasa. Bagus, ibu akan senang. Langkah kakinya menjauh. Ayu mendengar pintu depan tertutup. Bagas pergi ke sawah seperti biasa, seolah semalam adalah malam biasa. Ayu meletakkan setrika, tangannya masih gemetar. Bukan istri seperti ini yang ia harapkan. Dalam benaknya istri yang melengkapi suami, bukan istri yang dipaksa menyusui tuyul. Nduk, kok pucat? Mbok Sri muncul dengan nampan kosong. Tidak apa-apa, Mbok. Makan dulu, badanmu perlu kekuatan. Ayu menggeleng, perutnya mual setiap kali mengingat semalam. Nanti saja, Mbok. Mbok Sri mendekat, mata tuanya menatap khawatir. Nduk, sudah menjalaninya. Ayu mengangguk pelan. Sabar, Nduk. Semua perempuan di rumah ini harus melalui jalan yang sama. Itu wajib. Mbok tahu tentang istri-istri Mas Bagas sebelumnya. Wajah Mbok Sri berubah. Ia menoleh ke kiri kanan, memastikan tidak ada yang mendengar. Jangan tanya-tanya, Nduk. Bahaya. Tolong, Mbok. Saya perlu tahu. Mbok Sri terdiam lama. Jemarinya meremas ujung kainnya. Yang pertama Mbak Sari, cantik seperti bidadari. Tapi setelah 3 bulan menikah, badannya kurus kering, seperti darahnya tersedot habis. Ayu menelan ludah. Lalu, suatu malam, hamba dengar jeritan dari kamar. Pas hamba buka pintu, Mbak Sri sudah tidak bernyawa. Pusarnya bolong hitam. Bagaimana dengan yang kedua? Mbak Rina, Mas Bagas bawa pulang 4 bulan setelah Mbak Sari meninggal. Lebih kuat dari yang pertama. Tahan 6 bulan. Mbak Sri berhenti bicara, matanya menatap lantai. Terus, Mbak? Sama, Nduk. Malam Jumat jeritan menyayat lalu tidak terdengar dengan pusar bolong. Tapi yang kedua, bagian dadanya jadi biru kehitaman. Ayu hampir muntah mendengarnya. Ia memegang dinding untuk menopang tubuh. Kenapa Mbok tidak bilang dari awal? Siapa yang berani melawan Nyonya Besar? Bu Gendis sudah seperti ratu di rumah ini. Ayu memahami. Mbok Sri hanya pembantu. Hidup atau matinya tergantung keluarga ini. Adakah cara untuk keluar dari rumah ini, Mbok? Mbok Sri menggeleng cepat. Nduk, jangan pikir macam-macam. Nanti malah celaka. Tapi pasti ada jalan kan, Mbok? Kalau ada, kenapa istri-istri sebelumnya tidak berhasil? Pertanyaan itu menohok. Ayu terdiam. Sore harinya Ayu memberanikan diri masuk ke kamar almarhum istri pertama. Kamar yang kini menjadi gudang. Bu Gendis melarang siapapun masuk, tapi Ayu nekat. Ia membuka lemari tua peninggalan Mbak Sari. Di dalamnya, tumpukan kain batik rapi, salah satunya menyimpan aroma tidak wajar.
Bau obat luka bercampur lempung tanah basah. Di dasar laci, tangan Ayu menemukan bingkai foto Usang, tertutup kertas doa yang sudah menguning. Foto itu menampilkan perempuan cantik berbaju lurik, wajahnya lembut, tapi matanya kosong. Di sampingnya berdiri Bagas yang jauh lebih muda, tersenyum. Ayu menelusuri kertas-kertas lain, ada sobekan koran lokal. Perempuan muda ditemukan meninggal di rumah suaminya, kondisi tubuh mengering, diduga sakit mendadak. Tanggalnya 2 tahun lalu. Almarhumah Mbak Sari, gumam Ayu. Saat membalik foto, Ayu menemukan gambar lain. Potret tubuh kaku di kain kafan dengan pusar berlubang hitam, luka seperti lubang bakar. Tangannya gemetar, ia memejamkan mata, dan bayangan tuyul itu muncul kembali. Lidahnya menjulur, tangannya mungil tapi mencengkeram, matanya menyorot lapar. "Ayu!" Suara Bu Gendis menggelegar dari luar. Ayu cepat menyembunyikan foto dan bergegas keluar. "Ngapain di kamar itu?" "Maaf Bu, saya cari kain untuk disulam." Bu Gendis menatap curiga. "Sudah aku bilang kamar itu tidak boleh diganggu." Iya Bu, tidak akan lagi." "Lebih baik kamu istirahat, nanti malam Raden Liring akan datang lagi." Perut Ayu mual mendengarnya. "Bu, apa tidak bisa?" Matanya memohon pengertian. "Tidak bisa apa?" "Tidak bisa dikurangi frekuensinya." Bu Gendis tertawa keras, suaranya bergema di lorong. "Kamu pikir ini permainan? Dia butuh nutrisi setiap hari. Kalau tidak diberi, dia akan mengamuk." "Tapi tubuh Ayu..." "Tubuhmu akan terbiasa. Yang penting kamu makan yang banyak. Jaga stamina." Bu Gendis pergi meninggalkan Ayu yang terduduk lemas. Malam menjelang, Ayu duduk di dekat jendela kamar sambil menatap bulan purnama yang naik perlahan dari balik punggung Gunung Lawu. Angin dingin merasuk lewat celah kisi-kisi jendela. "Mas," panggil Ayu pelan. "Ya." "Apa Mas tidak merasa bersalah?" Hening sejenak. "Bersalah kenapa?" "Tentang istri-istri Mas sebelumnya." Bagas terkesiap demi mendengar pertanyaan itu. Bagas berbalik di ambang pintu. "Jangan pikir yang tidak-tidak, Ayu. Mereka mati karena makhluk itu kan?" Ayu masih bersikeras. Bagas mendekat, wajahnya keras. "Mereka mati karena lemah, karena tidak bisa menerima takdir." "Takdir?" Ayu berdiri. "Ini bukan takdir Mas, ini pilihan." "Pilihan untuk hidup sejahtera atau mati dalam kemiskinan." "Hidup sejahtera dengan darah istri sendiri." "Jangan pernah bicara seperti itu lagi." Suara Bagas meninggi. Bagas keluar kamar, pintu dibanting keras. Air mata mengalir, tapi di tengah tangis sebuah nama muncul di benaknya. Bu Murni. Nama itu ia dengar saat Mbok Sri bergosip di dapur minggu lalu tentang adik dari istri pertama Bagas yang kini menjaga kios jamu di ujung dusun. Katanya Bu Murni sering menyendiri, tapi dikenal sebagai orang yang bisa nanggap mimpi dan paham tentang penolak lembut. "Satu-satunya cara keluar dari rumah ini adalah kalau aku yang memilih jalan keluar itu sendiri," bisik Ayu pada dirinya sendiri. "Pagi ini, aku mau ke pasar menghilangkan segala sesak sendiri dan berbelanja kebutuhan wanita. Tolong diizinkan Ibu." "Duh, Ibu izinkan. Kamu memang tampak tertekan. Kamu harus menikmati uang itu juga. Belilah perhiasan emas, bawa uang ini. Ingat, siang hari kau sudah pulang ya, Nduk." Bu Gendis menyodorkan setumpuk uang merah pada Ayu. Ayu tersenyum, menunduk. "Aku sudah meramu obat untuk bagian atas tubuhmu agar lukanya mengering. Kau jangan khawatir tentang apapun. Kau akan tetap hidup dan jadi ibu sejati Raden Liring hingga akhirnya mewariskan Raden Liring pada anak cucu kita." "Iya Bu, aku menurut." Ia tersenyum, keluar dari rumah itu. Langkah Ayu cepat, secepat detak jantungnya yang tidak beraturan. Sendal cepitnya berkecipak pelan, meninggalkan jejak di jalur kecil yang diapit rumpun bambu di ladang singkong gelap. Di ujung jalan, satu-satunya kios jamu kecil didatangi beberapa pembeli. Seorang wanita parubaya tersenyum padanya. Di depannya pintu kayu setengah terbuka, seolah menunggu sejak tadi. "Kamu terlambat datang, Duk." Ayu menahan nafas. Bu Murni duduk di balik meja panjang yang penuh botol jamu, akar kering, dan anyaman janur. Kebaya lusuhnya melekat di tubuh kurusnya.
Selendang hitam menjuntai di bahu. Wajahnya letih tapi sorot matanya seperti bila belati. Aku tahu kamu akan datang. Sejak kamu resmi jadi istri ketiga Bagas, aku mimpi adikku setiap malam. Dia nangis, tubuhnya kering, pusarnya bolong, dan dia sempat bilang, "Hentikan tuyul itu." Ayu berdiri kaku, tidak tahu harus bicara atau berlari. Tapi air matanya lebih cepat jatuh dari kata-katanya. Tubuhnya terasa ringan dan berat sekaligus. Ringan karena akhirnya ia sampai di tempat ini. Ringan karena ada yang mau mengerti keadaannya. Berat karena semua yang ia bawa, ketakutan, jijik, ngeri, dan rasa bersalah. "Istri pertama Mas Bagas, adik Bu Murni?" Tanyanya pelan, suaranya serak. "Adikku yang telah tiada, yang disusui Sari bukan anak, tapi setan lapar. Aku tahu itu sejak awal, tapi aku gak bisa selamatin dia. Aku diam, aku takut oleh kekuatannya. Sekarang, aku gak mau diam lagi." Ayu duduk, tangisnya pecah. Ia ceritakan semuanya tentang malam pertama saat Raden Liring menyusu. Tentang bekas lendir dan jejak kaki kecil. Tentang pandangan kosong Bagas yang menganggap semua itu biasa. Dan senyum datar Bu Gendis yang menyebut makhluk itu sebagai rezeki keluarga. Bu Murni mendengarkan tanpa menyela. Sesekali tangannya mengambil sesuatu dari laci bawah meja, lalu ia letakkan satu persatu di atas baki kecil dari tembaga. Botol minyak kelapa berisi serpian beling, kendi, dan kelopak kembang telon, segenggam garam putih kasar dalam kain mori, dan selembar daun lontar kuning berisi tulisan tangan dengan tinta merah tua. "Oleskan ini ke dadamu sebelum dia datang," ucap Bu Murni pelan. "Taburkan garam di ambang kamar dan bawa ranjang. Baca bait mantra ini sebelum kamu siram tubuhmu dengan minyak." Ayu menatap daun lontar itu. Tulisan tangan itu bukan huruf Jawa, tapi entah kenapa ia merasa bisa mengucapkannya begitu saja. "Apa aku bisa membunuhnya?" Bu Murni menatap tajam. "Makhluk seperti dia nggak bisa dibunuh. Dia bukan hidup seperti kita. Tapi rasa sakit dari susu yang kau beri, yang penuh niat menolak dan ingin menghentikan pesugihan haram itu, bisa jadi racun, bisa melemahkan dia. Kalau cukup lemah, dia akan lepas dari tubuhmu." Ayu tersenyum. Ia pulang. Rasanya beban itu berkurang. Lebih baik mati daripada bersekutu dengan tuyul. Ia tidak peduli lagi wajah tampan Bagas yang membuatnya mabuk kepayang hingga bersedia dinikahi. Bagas tidak lebih dari pemuja harta. Bagas memanfaatkan dirinya. "Susu, susu." Ayu memejamkan mata, dadanya sesak. Malam panjang akan dimulai lagi. Makhluk itu masuk dengan mata lebar merah menyala, bagai terbelalak. Wajah hitam kebiruan dengan gigi taring semua. "Sayang, laksanakan tugasmu. Aku janji akan semakin menyayangimu." Bagas masuk kamar dengan senyum hangat. Ayu menggeleng, namun tangan Bagas dengan cepat meraih pakaian atasnya. Baju bagian atas Ayu disobek. Ayu berteriak, "Jangan Mas Bagas." Bagas tidak peduli. "Silahkan tuyulku. Ca Bagus, Raden Liring, susumu siap." Ayu belum menaburkan garam itu. Ayu belum mempersiapkan semua. Maka malam itu rasa nyeri luar biasa dan lemah kembali ia rasakan. Raden Liring terkikik loncat-loncat, menghilang dan jadi asap, lalu muncul lagi, menghirup lagi dan lagi, darahnya hingga puas. Karung-karung berisi lembaran merah tergeletak di pojok kamar. Uang kertas bercacaran keluar dari mulut karung yang terbuka. Di bawah tempat tidur, tumpukan uang menggunung hingga setinggi lutut. Lemari kayu yang dulunya berisi pakaian kini penuh sesak dengan gulungan ratusan ribuan. "Lihatlah ini Ayu." Bagas mengangkat segenggam uang dengan mata berbinar. "Kita sudah punya berapa ini? 10 karung? 20? Ayu menatap suaminya dari sudut kamar. Tangannya gemetar memegang cangkir teh yang sudah dingin. "Bagas, aku takut." "Takut apa? Takut kaya?" Bagas tertawa keras. Suaranya bergema di kamar yang dipenuhi aroma kertas uang. "Dulu kita susah, sekarang berkelimpahan. Harusnya kau bersyukur." Suara kikikan halus terdengar dari kolong tempat tidur. Ayu menegang. Bagas tidak mendengarnya, atau pura-pura tidak mendengar. "Dia datang lagi malam ini," bisik Ayu. "Bagus, besok kita akan dapatkan tambahan lagi."
Jemari kecil berwarna kehitaman muncul dari balik karung uang. Kukunya panjang dan tajam seperti cakar. Ayu mundur hingga punggungnya menempel tembok. "Bagas, lihat!" Tapi suaminya sudah keluar kamar, sibuk menghitung uang di ruang tamu. Makhluk kecil itu merangkak keluar, tubuhnya sebesar anak umur 6 tahun, tapi kulitnya keriput dan matanya merah menyala. Kepala botak abu-abu kehitaman menutupi sebagian wajahnya yang menyeringai. "Susu," gumamnya dengan suara serak. "Lapar." Dia menunjuk dada Ayu dengan jari bengkoknya. "Mau yang segar?" "Tidak." Wajah Tuyul berubah garang. Kamar bergetar oleh tatap marah dari matanya. Kuku-kukunya mencakar dinding kamar, meninggalkan bekas goresan dalam. Guci keramik di sudut ruangan terjatuh dan hancur berkeping-keping. "Berisik sekali," teriak Bagas dari ruang tamu. Tuyul itu menyeringai mendengar suara Bagas. Dia tahu laki-laki itu tidak akan masuk ke kamar selama ada uang untuk dihitung. "Ayo, kasih susu atau aku marah." Setelah kenyang, makhluk itu menghilang seperti asap. Ayu terduduk lemas di lantai, bajunya basah, darah dan air mata. Lukanya semakin membesar, kulitnya melepuh seperti terbakar. Bagas masuk kamar dengan senyum lebar. "Berapa lama lagi dia menyusu?" "Aku sakit, Bagas. Aku tidak kuat lagi." Suaminya menghampiri dan mencium keningnya yang berkeringat dingin. "Sebentar lagi kita makin kaya, sabarlah." "Aku tidak peduli harta, aku mau bebas." "Bebas?" Bagas tertawa sinis. "Kau pikir hidup miskin itu bebas? Dulu kau tidak punya apa-apa, sekarang menikah denganku, mobil dan cicilan berlian dinikmati olehmu, bahkan keluargamu. Kau dan keluargamu juga menikmati kekayaan dari Raden Liring." Ayu berdiri dengan tertatih, kakinya lemas tapi tekadnya bulat. "Aku mau pulang ke rumah ibuku." "Tidak bisa." "Kenapa tidak bisa?" Bagas tidak menjawab. Dia sibuk mengumpulkan serpihan guci yang pecah. Ayu berjalan ke pintu kamar. Tangannya memegang knop pintu, tapi tidak bisa memutarnya, seakan ada kekuatan tidak kasat mata yang menahannya. "Bagas, buka pintunya. Pintu ini kenapa?" "Tidak kenapa-napa. Kau yang lemah. Kau akan kembali lagi. Kau tidak bisa lari dari kewajiban seorang istri, Bagas." Dengan susah payah Ayu berhasil membuka pintu. Dia berlari ke ruang tamu, lalu ke pintu depan. Tapi saat menyentuh gagang pintu, tubuhnya seperti tersengat listrik. "Aku pergi." Pegiknya kesakitan. "Sudah aku bilang kau tidak bisa pergi," kata Bagas tanpa mengangkat kepala dari tumpukan uangnya. Ayu mencoba lagi, kali ini dia berhasil membuka pintu dan berlari keluar. Udara malam menyambut wajahnya yang pucat. Dia berlari sekuat tenaga menuju jalan desa. Tapi langkahnya semakin berat, seakan kakinya ditarik tali tidak terlihat. Pemandangan di sekitarnya berputar-putar. Pohon-pohon bergerak, jalan berbelok-belok sendiri. Tolong aku!" teriaknya pada kegelapan. Tidak ada yang menjawab. Alam semesta seperti memutar dia kembali ke rumah. Tanpa sadar dia sudah berdiri di depan pintu kamarnya lagi. "Kemana saja kau?" tanya Bagas sambil menghitung uang. "Sudah malam, istirahat sana." Ayu terduduk di ranjang dengan mata kosong. Dia menatap karung-karung uang yang mengelilinginya seperti penjara emas. "Bagas, apa yang sudah kau lakukan?" Rupanya rumah Bagas punya kekuatan gaib, tidak bisa ditinggalkan. Raga Ayu kembali secara ajaib. "Ini warisan keluargaku yang akan membuat kita kaya. Bukankah itu yang kau inginkan? Kau ingat, keluargamu miskin dan kau pelayan warung nasi yang diangkat derajatnya. Kau cukup beruntung. Kau pilih sebagai istriku. Aku memilih sederhana daripada..." "Lihat Ayu, buka matamu. Sekarang kita punya uang untuk hidup sampai 7 turunan. Berikan karung yang ini untuk ibumu. Besok belilah tanah untuk mereka. Bangun rumah yang mewah untuk keluargamu. Bukankah bapakmu sakit-sakitan? Rumah ini, kekayaan ini adalah kerajaan kita, sayang." Gigikan halus terdengar lagi dari lorong tempat tidur. Mata merah menyala di kegelapan. "Dia datang lagi," bisik Ayu ketakutan. "Bagus, berarti besok kita dapat tambahan uang lagi. Aku janji akan menyayangimu dan kita bulan madu 3 hari ke Bali tanpa tuyul itu minggu depan. Kita bisa libur menyusui kalau cuma 3 hari. Aku yang sakit kehabisan darahku setiap saat untuk makhluk itu, bukan kau. Kau hanya menghitung uangmu." Ayu bergetar terisak luar biasa saat tuyul itu merangkak keluar dengan senyum menyeringai. "Lapar,"
desisnya sambil menjilat bibir. Tidak! Mata tuyul menyala marah. Dia mencakar-cakar udara dengan kuku panjangnya. Berikan aku susu. Cermin besar di dinding retak dan hancur berkeping-keping. Pecahannya berhamburan ke lantai. Plak! Tamparan keras Ayu terima. Hati-hati bicara dengan Raden Liring, bentak Bagas. Tangan perkasa dan kokoh yang seharusnya melindunginya kini melucuti pakaiannya, menekan kedua lengannya keras. Ayu tidak punya pilihan. Dengan air mata bercucuran, makhluk itu seperti melata, bersuka cita menikmati air susu Ayu. Luka di dadanya sudah membusuk, kulitnya menghitam. Perih luar biasa, bukan air susu tetapi darah segar yang merembes dari dagu hitam keabuan di depannya. Sudah, sakit. Tuyul itu tersenyum puas dan mendekat. Enak. Besok aku bawakan uang dan emas, banyak emas. Seringai dari lidah ular menjijikan itu. Malam itu Ayu tidak bisa tidur, lukanya berdenyut kesakitan. Dia menatap langit-langit kamar yang mulai retak. Rumah ini seperti penjara yang semakin sempit. Tuhan, kapan siksaan ini berakhir? Bisiknya pada kegelapan. Angin malam berembus masuk melalui jendela yang pecah. Di antara desiran angin, terdengar kikikan halus yang menggelegar. Sepanjang malam, Bagas mendengkur di sampingnya, memeluk karung uang seperti memeluk istri. Senyumnya tidak pernah hilang, bahkan saat tidur. Ayu menutup mata berharap ini semua hanya mimpi buruk. Tapi saat fajar menyingsing, suara gemerincing uang emas dari kolong tempat tidur membuatnya sadar. Neraka emas ini nyata dan dia terperangkap selamanya. Ayu duduk di sudut kamar, tubuhnya menggigil meski cuaca tidak hujan. Minyak kelapa dari Bu Murni sudah mengering di dadanya, meninggalkan bau tajam dan hangat yang menusuk sampai ke tulang. Di sekeliling ranjang, garam yang ia taburkan berserakan seperti pagar sunyi. Tapi malam belum tenang. Suara dari balik pintu mulai terdengar. Yuk, buka pintunya. Aku bawa susu hangat. Bagas mengelus rambutnya. Aneka hidangan dan sikap penuh cinta memuakan itu, Ayu terima. Ayu menahan nafas, tangannya memeluk diri. Menekan rasa takut. Aku gak mau mas, tolong, cukup malam kemarin. Kamu gak bisa pilih Ayu. Raden Liring sudah menempel padamu. Kalau kamu tinggalkan dia akan mengamuk dan bukan cuma kamu yang jadi sasaran. Ayu memalingkan wajah saat gagang pintu diputar. Kunci masih terpasang, tapi tekanan dari luar terasa seperti dorongan tidak kasat mata. Ibu bilang kamu sudah siap. Kamu harusnya bangga. Istri pertama dan kedua mereka hanya media. Tapi kamu bisa jadi ibu sejati buat Raden Liring. Dia bukan anak, bentak Ayu dari balik pintu. Dia bukan manusia, dia bukan darahku. Langit di luar gemuruh, petir menyambar jauh di balik Gunung Lawu, menggetarkan kaca jendela. Lampu redup di kamar itu berkedip. Ayu menunduk, lalu meraih daun lontar berisi mantra. Ia berbisik pelan, satu persatu baitnya ia ucapkan dengan nyaris berbisik, tapi matanya tajam. Tidak lagi basah. Ini adalah malam yang telah dipilih Bu Murni, Senin malam pahing. Saat kemampuan dirinya lebih kuat melawan. Tiba-tiba suara di bawah ranjang kembali terdengar. Lapar. Tapi kali ini suaranya berbeda, serak, kasar, bukan lagi suara bayi, tapi makhluk kelaparan yang dipaksa bertahan dalam tubuh kecil. Dari sela kolong muncul tangan, lendir menetes dari jari-jarinya. Kuku hitamnya panjang dan bengkok. Garam yang berserakan mendesis begitu tersentuh. Kulitnya melepuh, tapi ia terus merangkak keluar dari ranjang. Tetesan hijau amis mengenang, darah Raden Liring yang terluka. Raden Liring membelalak marah. Sakit. Wujudnya berubah. Tubuhnya lebih besar dari sebelumnya. Kepala botaknya kini retak di sisi kiri, seolah hendak pecah. Ayu menahan mual. Ia berdiri, tubuhnya gemetar, lalu menggenggam botol minyak di tangan. Aku bukan ibumu. Makhluk itu meringkuk di ujung ranjang, menggeliat seperti ular. Ia menyeret tubuhnya ke arah Ayu. Tangan mungil itu terulur. Mata merahnya menyala, menatap dada Ayu yang kini sudah dilumuri minyak. Ia menyesap dengan liar ke dada Ayu. Ayu berbisik, suara mantra terakhir keluar dari bibirnya. Ia siram tubuh tuyul itu dengan sisa minyak. Tubuh Raden Liring berasap. Ia memekik, suaranya tinggi, serak, dan mengguncang ruangan. Semua barang berjatuhan oleh energi kemarahan Raden Liring. Suara Bu Gendis terdengar. Jangan dilawan Ayu, kau belum tahu akibatnya, hentikan Ayu. Tidak.
Aku tahu rasa takut. Aku tahu rasa muak dan sekarang aku tahu cara melawan. Bismillah. Susu iki dudu kersaning ibu. Dudu si dudu tresno. Iki racun saka ati ning nemahi getun. Mantra itu ia teriakan keras dengan derai air mata, kesungguhan ingin bebas. Panas. Tuyul itu meronta, tubuhnya menggeliat seperti belatung dalam bara, lalu ia memukul-mukul lantai, mencakar kayu, hingga papan ranjang patah. Lantai rumah bergetar, genting bergemertak, lampu padam seketika. Ayu jatuh terduduk, tubuhnya kehabisan tenaga. Ayu terjengkang ke belakang oleh penolakan kesakitan makhluk itu. Tapi Raden Liring sudah tidak menjerit lagi, ia menghilang. Bukan lenyap, tapi tersedak racun yang Ayu berikan. Niat penolakan, dendam, jijik, dan tekad bulat. Suara langkah mendekat dari lorong. Bagas menerobos masuk, wajahnya panik. Tapi yang ia lihat hanya Ayu yang duduk dikelilingi garam dan bekas hitam gosong dari lantai kayu. Kau bunuh dia? Tidak, aku cuma tolak dia. Itu cukup untuk melemahkan makhlukmu. Kamu gak tahu apa yang kamu lakukan. Aku tahu, aku ingin hidup, aku ingin bebas. Bagas mundur, wajahnya kehilangan warna. Kalau Raden Liring lepas, kekayaanku, semua akan ikut hilang. Biar hancur semua, asal aku tidak hancur. Tamparan keras Ayu terima. Ayu tercekat tidak percaya orang yang ia cintai memperlakukan ia dengan begitu kasar. Jangan membangkang Ayu, aku suamimu. Aku nafkahi kau dengan kecukupan. Apa salahnya berbakti untuk keluarga? Ayu didorong oleh pukulan keras Bagas di perutnya. Ia menunduk kesakitan, memegangi perutnya. Susui dia. Asap merah membumbung. Raden Liring pergi. Panas. Asap itu melesat hilang keluar. Raden, jangan pergi, aku mohon. Bagas berlari keluar berusaha mengejar asap merah yang tadi terlihat oleh matanya. Namun di luar hanya sinar rembulan redup yang menyambutnya. Ayu berdiri di ambang pintu. Tangannya penuh debu dan abu. Garam sudah mengering di lantai. Bekas hangus di kayu membentuk lingkaran gelap. Tempat di mana semalam Raden Liring meronta dan terbakar oleh minyak mantra. Alhamdulillah. Ayu terseok. Tubuhnya lemah, sakit dan sakit. Ayu melihat kesempatan itu, kakinya terseok melangkah keluar. Mengerahkan tenaga yang tersisa, menerabas malam tanpa alas kaki. Berlari tertati-tati, tanpa uang dengan pakaian sobek hanya kedua tangan yang menutupi dadanya. Bibirnya mengeluarkan darah segar oleh tamparan Bagas, rambutnya acak-acakan, perutnya nyeri oleh pukulan Bagas. Wajah ibu dan bapaknya terlintas di benak Ayu. Ya Allah, tolong selamatkan aku. Gemetar suaranya terdengar menguatkan langkah. Di belakangnya Bu Gendis bangkit. Ayu, menantu kurang ajar, mau kemana kamu? Sebuah belati ia acungkan pada Ayu. Ayu mempercepat langkahnya, tidak menghiraukan teriakan Bu Gendis mertuanya sama sekali. Pagi itu rumah paling mewah di ujung dusun mendadak sepi. Tidak ada asap dari dapur, tidak ada nyanyian gamelan dari radio tua milik Bu Gendis, hanya bau gosong dari kamar belakang. Tuyul itu hilang, bukan mati, tapi lepas. Dengan lepasnya makhluk itu, kekayaan keluarga Bagas ikut lenyap. 3 hari kemudian rumah megah itu disita rentenir. Semua emas, lukisan dan perabot antik dibawa pergi. Bisnis toko kelontong dan kios sawah milik keluarga Bagas mendadak bangkrut. Tanpa sebab logis, semua uang di rekening hilang seperti ditelan kabut. Orang-orang bilang, itu tumbal yang putus. Begitu susu ditolak, Tuyul marah dan ambil semuanya kembali. Bagas yang dulu gagah kini berjalan dengan pakaian lusuh. Ia mengemis ke tetangga minta nasi sisa, minta garam segenggam, tapi tidak satupun warga berani memberi. Takut ikut dikutuk, kata mereka. Bagas itu anak durhaka, istrinya 2 mati, yang ketiga nyaris dikorbankan. Suatu malam Bagas ditemukan tersungkur di sungai belakang rumah, wajahnya menghadap ke lumpur, mulutnya penuh tanah dan semut merah. Tubuhnya ditemukan membeku dalam lumpur pagi harinya. Tidak ada upacara, tidak ada isak tangis, hanya 2 warga yang membungkus jasadnya dengan tikar dan menguburnya di pinggir dusun dekat kandang kambing. Bu Gendis, ia tidak menangis, tidak juga meratap, ia hanya duduk diam di kursi reot di teras rumah yang kini kosong. Rambutnya mengembang, acak-acakan, tubuhnya bau amis, matanya kosong menatap ke arah jalan desa. Raden Liring, anakku lapar,
Siapa yang nyusuin kamu sekarang? Bu Gendis masih punya dada, sini. Ia mulai menyusui boneka kain, tertawa sendiri, kadang menggumam, kadang menyanyikan tembang Jawa dengan nada pelan. Warga bilang ia tidak bisa lagi membedakan dunia nyata dan gaib. Kadang ia bicara dengan angin, kadang ia teriak minta dibelikan bubur untuk anaknya yang tidak ada. Kadang ia memanggil nama Ayu, minta kembali. Kembalikan tuyulku, kembalikan rezekiku, teriaknya dengan menyayat. Ayu sudah pergi jauh. Ayu kini tinggal di kota kecil di luar Jawa, kembali bersama keluarganya. Ia bekerja di warung makan sederhana, mengenakan kerudung polos, memperdalam agama Islam untuk menyembuhkan jiwanya yang sering bangun tengah malam oleh rasa takut luar biasa. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.